Jadi sudah cukup Allah ngasih syariat. Ngasih rukun Islam 5 ini sudah cukup bagi manusia untuk sampai kepada Allah. Nggak ada kekurangan Allah itu ngasih jalan. Nggak ada. Sudah cukup. Tapi kalau hajinya cuman manasik haji yang diajarin, kapan itu? Haji diajarin manasik. Ya belum berhaji. Ikut wisuda nggak lulus. Hanya dikasih pakaian wisuda, diupacarakan wisuda itu. Habis itu selesai, nggak dapat ijazah, nggak dapat ilmu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk materi. Pertama-tama tentang masalah wukuf ini, seharusnya jemaah Darul Muttaqin ini selalu praktek dalam wukuf. Setiap hari, setiap saat itu melaksanakan wukuf. Setiap hari, setiap saat, sepanjang umur, ini harus ikhram. Jadi haji itu, ibadah haji itu, ya harian. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, itu kita harus beribadah haji. Berhaji. Kalau ke Makkah itu namanya wisuda, haji kecil. Haji besarnya itu di rumah. Dalam hidup 24 jam ini berhaji. Itu namanya haji besar. Beda orang syariat. Kalau orang syariat, ulama itu kalau haji itu, haji besar itu adalah wukufnya hari Jumat. Kayak kemarin ini tanggal 9 itu wukuf itu di Mekah itu hari Jumat. Itu disebut haji akbar, haji besar. Katanya Darul Muttaqin, apa Jumat apa sama, itu adalah haji kecil. Haji besarnya di rumah. Haji besarnya di rumah. 24 jam seumur hidup. Nah, ini haji besar, yang berat ini. Kalau ke Mekah itu cuman wisuda. Haji kecil itu wisuda. Wisuda itu adalah pengukuhan. Dikukuhkan bahwa orang ini betul-betul sudah melaksanakan keislamannya sudah sempurna. Syahadatnya sempurna, sholatnya sempurna, zakatnya sempurna, puasanya sempurna, maka ditutup. Hajinya sudah sempurna, ditutup dengan wisuda ke Mekah. Sudah lulus. Sudah lulus wisuda ke Mekah. Bagi yang tidak punya kesempatan wisuda, tak masalah. Yang penting lulus, syahadatnya lulus, sholatnya lulus, zakatnya lulus, puasanya lulus, Ramadannya lulus, hajinya sudah mengamalkan setiap hari, setiap saat. Lah ini orang ini bisa diwisuda. Orang ini bisa diwisuda ke Mekah. Nah, orang nggak pernah lulus, gagal semua, kok wisuda terus? Nah, itu tidak pernah dapat ijazah.
Itu kalau lulus ijazahnya itu adalah jannah. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ijazahnya itu adalah surga. Jadi orang yang sudah lulus ini hariannya ini sudah ahli surga. Hariannya sudah ahli surga. Nah maka dari itu ini harus diperhatikan dalam setiap hari, setiap saat ini Jamaah Darul Muttaqin melaksanakan wukuf. Bisa zaman, bisa harian, bisa sepanjang waktu. Itu ada momentum-momentum wukuf. Melalui momentum-momentum wukuf. Istilahnya wukuf kekinian. Momentum-momentum wukuf ini wukuf kekinian. Apa wukuf kekinian ini? Diberi sakit oleh Allah. Itu wukuf kekinian. Jadi dengan sakit ini menemukan Allah. Dengan sehat, wukuf. Diri ini sehat, maka ketemu Allah. Itu namanya wukuf. Dapat masalah dalam keluarga, dapat masalah dalam kehidupan, memberatkan masalah itu terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Itu wukuf. Wukuf. Dapat nikmat, itu pun juga wukuf. Jadi wukuf itu adalah mauquf, menemukan Allah. Sudah terakhir. Jadi kalau sudah wukuf itu ya sudah mentok. Logika sudah tidak ada lagi. Yang ada itu adalah penemuan, keimanan, keyakinan yang mantap. Itu wukuf. Dalam ayat Al-Quran ada di mana itu? Di surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 22 atau berapa itu ada bunyinya walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Jadi kalau orang sudah bisa wukuf, maksudnya wukuf itu balagha ashuddahu. Balagha itu balik, sampai. Kalau orang sudah sampai balagha, balik itu sudah sampai. Ashuddahu, maksudnya ashuddahu ini benar-benar itu. Nyampeknya ini benar-benar sampai. Balagha ashuddahu. Maka atainahu hukma wa ilma. Maka orang tersebut diberi oleh Allah atainahu hukma wa ilma. Diberi oleh Allah adalah ilmu hikmah dan ilmu. Apa itu? Ilmu hukum. Jadi ilmu hikmah dan juga ilmu apa itu formal. Ilmu formil. Hikmah itu ilmu yang apa itu ilmu hakikat. Jadi oleh Allah kalau orang ini sudah sampai balagha ashuddahu, betul-betul sudah matang, sampainya itu, balighnya itu betul-betul matang, maka
atainahu hukma wa ilma. Diberi oleh Allah itu ilmu hakikat dan ilmu syariat. Jadi ilmu batin dikasih oleh Allah, ilmu zahir dikasih oleh Allah. Nah, ini kalau di wukuf itu adalah khutbah. Jadi di dalam wukuf itu ada khutbah. Ini yang dimaksud khutbah ini, Allah selalu ngasih kepada orang tersebut atainahu hukma wa ilma. Jadi orang betul-betul wukuf ini sudah betul-betul nyampe balagha asyuddahu, betul-betul matang. Jadi sampainya ini sudah betul-betul sempurna, betul-betul sampai kepada Allah. Nah, itu adanya khutbah di dalam wukuf itu. Maka dari itu orang yang sudah mampu wukuf, orang yang sudah betul-betul dewasa, matang kedewasaannya, maka Allah selalu mengasih khutbah dari Allah itu. Selalu diberi ilmu, hikmah, hukma wa ilma. Itu namanya khutbah dalam wukuf. Nah, jadi khutbah ini setiap saat. Kalau orang mampu wukuf, maka orang tersebut selalu diberi khutbah, diberi hidayah oleh Allah, diberi ilham oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Nah, ini namanya khutbah dalam wukuf. Nah, ini orang-orang para ulama tidak ngerti khutbah itu ya di sana, di Arafah sana itu. Jadi khutbah di sana, di sini tidak ada. Kalau baru Jumatan ada khutbah, baru hari raya Fitri Idul Adha baru ada khutbah. Itu padahal maksudnya khutbah ini seperti tadi itu. Jika orang ini betul-betul balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Itu. Jadi tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi ilham dari Allah itu. Selalu diberi setiap saat. Nah, itu keberhasilan orang yang wukuf. Nah, jangan lupa di wukuf itu mencapai nututin siang dan malam. Wukuf itu mulai ba'da duhur sampai ya fajar shodiq itu masih bisa wukuf. Jadi wukuf itu menangi dua keadaan siang dan malam. Tapi lebih panjang malamnya daripada siangnya. Siangnya itu hanya setengah hari. Katakanlah mulai dari jam 12 sampai jam 6. Berapa jam itu? 12 sampai 6 jam. Ya, siangnya cuma 6 jam. Tapi mulai jam 6 sampai sebelum subuh, berapa jam itu? Berapa jam? 6 ya, 10 jam. Itu lebih banyak malamnya. Lebih banyak malamnya. Jadi wukuf itu bisa melalui siang 6 jam, bisa melalui malam 10 jam. Artinya wukuf itu yang ditemukan oleh manusia ini, makhluk Allah ini, melalui sesuatu yang tampak, sesuatu yang nyata siang, itu bisa dijadikan wukuf. Tanpa nyata, itu kasat mata, itu bisa dijadikan media wukuf. Tapi yang banyak itu yang tidak tampak.
dalam diri itu. Tidak tampak mata. Itu. Kesakitan tidak tampak mata. Kesenangan tidak tampak mata. Gelisah tidak tampak mata. Tidak tampak mata. Banyak sekali perasaan-perasaan, hal-hal yang berada dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa itu sangat banyak. Itu dijadikan media wukuf. Itu namanya malam. Jadi malamnya itu 10 jam, lebih banyak. Itu menyangkut perasaan. Dia menyangkut yang kasat mata, yaitu kekurangan uang, itu kasat mata. Kasat mata, itu bisa dijadikan wukuf. Dijadikan wukuf. Nah, itu siang dan malam wukuf. Terus yang terakhir dari wukuf itu adalah Jabal Rahmah. Di dalam wukuf itu, di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah, Gunung Rahmat. Jadi di Arafah itu ada tempat yang meninggi, semacam bukit itu disebut Jabal Rahmah. Jadi padang Arafah itu yang datar yang semuanya itu ada satu bukit di Arafah itu, itulah disebut dengan Jabal Rahmah. Dalam suatu kisah Jabal Rahmah itu pertemuan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa yang diturunkan ke bumi ini dipisah. Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Karena itu Jeddah itu adalah nenek. Jadi kisah seperti itu, ada kisah yang seperti itu. Jadi Bapak Adam itu diturunkan di India, waktu itu jauh, India sama Makkah jauh. Nah, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu adalah nenek. Itu kisah seperti itu. Jadi saling mencari, nah, ternyata ketemunya itu adalah di Arafah itu, yaitu di Jabal Rahmah. Jadi ada puncak dari Arafah itu namanya Ar-Rahmah. Jadi harus diingat semuanya, apapun yang ada di muka bumi, di alam semesta, dalam kehidupan ini, semuanya harus dipandang sebagai rahmat Allah. Segala sesuatu apapun, berupa apapun dalam keadaan hidup ini, harus dipandang sebagai rahmat Allah. Apa saja. Kesulitan, rahmat Allah. Nggak ada yang tidak rahmat Allah. Tidak ada yang tidak rahmat Allah. Ini jangan sampai keliru. Jadi rahmah itu ada di Arafah sana, di Mekah. Di sini tidak ada rahmah. Jadi maksudnya seperti itu. Yang ada ini adalah kebahagiaan, karunia Allah, nikmat Allah, semua segala sesuatu, fadl Allah, segala sesuatu harus pandangannya seperti itu. Harus pandangannya seperti itu. Tidak ada yang lain. Hanyalah semua ini rahmat Allah. Nah, ini keberhasilan daripada orang yang wukuf. Keberhasilan dari orang yang wukuf, segala sesuatu apapun yang menimpa diri, yang sampai kepada diri, maka itu adalah rahmat. Maka ditutup dengan suatu ayat,
Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Berarti orang yang sudah berwukuf, melaksanakan wukuf di Arafah, orang tersebut betul-betul muttaqi. Orang yang mampu wukuf, orang ini sudah betul-betul muttaqi. Wa qila lil ladzina taqaw, kalau dikatakan kepada orang yang takwa, madza anzala rabbukum, bagaimana pandangan kamu? Apa yang sampai kepada kamu dari Allah dalam kehidupanmu ini? Yang dalam keadaan kamu hidup sekarang seperti apa keadaannya? Apa menurut kamu ini? Dia jawab, qalu khaira, rahmat. Qalu khaira, dia jawab baik, rahmat. Semua ini rahmat. Apapun keadaan apapun, situasi apapun dalam hidup ini. Maka dari itu, semuanya orang harus masuk Darul Muttaqin. Nih, perlu diperhatikan itu. Jadi Allah menanyakan, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum? Pasti jawabannya adalah qalu khaira, rahmat ya Allah. Tidak ada yang tidak rahmat. Ini bukan hanya dijadikan kata-kata, berkat rahmat Allah. Hah? Jangan sampai dijadikan bahasa propaganda, berkat rahmat Allah. Tapi kok ribut? Kalau berkat rahmat Allah itu, kalau ada sesuatu yang bermasalah, ya nggak ada masalah. Ya sudah Pak, kita akan tunduk kepada aturan negara ini. Kok di demo? Tapi bahasanya berkat rahmat Allah. Tidak cocok. Hubbul watan minal iman. Jadi jangan sampaikan simbolik aja. Jadi harus betul-betul itu menjadi kenyataan. Betul-betul menjadi jiwa. Jadi antara ilmu, amal, iman itu adalah satu. Tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama itu berarti munafik. Itu. Saya kira wukuf sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya itu mabit di Musdalifah. Jadi orang yang betul-betul terbukti wukufnya itu berhasil, orang tersebut akan betul-betul bisa mabit. Apa mabit itu? Nah, nanti akan dijelaskan. Mabit itu bermalam. Bukan hanya sekilas. Bukan hanya sekedar. Jadi betul-betul asyuddahu. Balaga asyuddahu. Itu. Jadi betul-betul bermalam. Jadi kalau orang betul-betul berhasil wukufnya, lah kalau sudah bermalam, nanti bisa dibuktikan dia akan mampu bertawaf, mampu sa'i, mampu jamaron, mampu tahallul. Tuh. Nah, jadi kalau haji ini sudah menjadi kehidupan, sudah selesai sebetulnya. Jadi haji ini bisa dimaknai sholat besar. Jadi
ibadah haji ini sebetulnya merupakan kesempurnaan daripada rukun Islam. Jadi rukun Islam yang sudah sempurna itu namanya haji. Betul-betul menuju Allah, betul-betul wukuf sampai kepada Allah. Tidak lagi ada di perjalanan. Jadi menuju itu bermakna adalah sampai. Balagha asyuddahu. Kalau sudah betul-betul balagha asyuddahu, berarti orang tersebut adalah mabit. Mabit. Itu. Jadi mabit ini sudah betul-betul bermalam. Tidak sekedar lewat. Itu. Menamunya ini sudah betul-betul bermalam. Tidak hanya duduk sebentar setelah itu pulang pamit, tidak. Betul-betul mabit. Betul-betul bermalam. Jadi tamu Allah. Ada menamu itu cuma sebentar aja. Kadang-kadang enggak duduk. Salaman begini-begini ya dua pulang. Itu namanya enggak mabit. Jadi kalau mabit itu betul-betul bermalam. Betul-betul jadi tamu Allah. Di dalam kehidupan ini kita ini tamu Allah. Di mana saja tamu Allah. Di kantor tamu Allah. Di sawah, di ladang tamu Allah. Nah, ada yang tidak tamu Allah. Di pasar tamu Allah. Kalau bukan tamu Allah bisa jadi tamunya setan. Jadi harus tamu Allah. Ini haji. Jadi sudah cukup Allah ngasih syariat. Ngasih rukun Islam 5 ini sudah cukup bagi manusia untuk sampai kepada Allah. Nggak ada kekurangan. Allah itu ngasih jalan. Nggak ada. Sudah cukup. Tapi kalau hajinya cuman manasik haji yang diajarin, kapan itu? Haji diajarin manasik. Dia belum berhaji. Ikut wisuda, nggak lulus. Hanya dikasih pakaian wisuda, diupacarakan wisuda itu. Habis itu selesai, tidak dapat ijazah, tidak dapat ilmu. Ini, jadi harus wukuf dan pertemuan yang akan datang adalah mabit di Musdalifah. Ini sudah disinggung tadi mabit ini.